Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini RLCS akan bahas permainan dari pecatur Indonesia yang sedang berjuang di ajang Olimpiade Catur yang sedang berlangsung di Budapest, Hungaria. Teman-teman, saya akan bahas salah satu permainan dari tim Bergu Putra, yaitu Satria Duta Cahaya melawan Mikhail Agopov, ini dari Finlandia. Dan akurasinya sangat baik di sini, 95,6% ditampilkan oleh Satria Duta Cahaya. Nah, ini usianya masih muda ya, 18 tahun. Dan uh, partainya seperti apa? Langsung aja kita bahas ya. Sebelum itu jangan lupa klik dulu tombol like-nya, share, dan subscribe teman-teman. Dan jangan di skip iklannya, karena RLCS terus konsisten untuk membagikan sebagian besar essence-nya mengadakan Liga Catur Junior bekerja sama dengan Percasi Jakarta teman-teman. Mikhail Agopov, gelarnya International Master 2451, Duta FIDE Master gelarnya 229, elo ratingnya 2219. Putih memulai dengan E4, Duta bermain dengan Sicilian Defense, kemudian kuda F3, hitam G6. Ada yang tahu ini pembukaan apa teman-teman? Dengan variasi langkah G6, yang artinya dia akan langsung bermain dengan gajah ke sayap, raja. Ini adalah Hyper Accelerated Dragon Variation teman-teman. Jadi ada dragon biasa atau Sicilian Naga bahasa Indonesianya, ada yang lebih cepat. Nah, ini yang lebih cepat teman-teman. Bagaimana Putih melanjutkan? Putih seperti biasa tipikal dari melawan Sicilia ya. Langsung pion center petak D4, gebuk dengan pion C, pukul lagi dengan kuda. Nah, bagaimana kalau dipukul dengan queen? Ini ada variasinya ya. Berarti nggak bisa dong gajah G7 ya. Nanti hitam akan lanjutkan dengan kuda ke petak F6. Kalau E5 gimana tuh bang? Nanti bisa kuda C6. Kalau misalkan let's say ya teorinya yang sebenarnya adalah menteri A4 di sini ya. Kalau dia menteri ke petak C3 nanti bisa kuda E4 gitu. Misalkan ini langkah awam lah gitu ya. Tapi teorinya sebenarnya menteri A4 kemudian kuda D5 seperti ini. Ya jadi fine-fine aja gitu. Nah, banyak juga yang bermain dengan langkah kuda pukul pion D4. Kemudian hitam kuda C6. Dan kemudian putih C4 ya, dua pion di petak baris keempat menjaga petak D5. Hitam mainkan langkah kuda F6, putih kuda C3, hitam dorong pion D6. Putih F3, hitam menghidupkan gajah ke petak G7, putih gajah E3 dan hitam A5. Ini langkah yang menarik ya, A5 ya. Harusnya di sini lebih banyak orang-orang ya dalam database ini bermain dengan langkah rokade. Nah, tapi Duta di sini memilih langkah A5. Nggak tahu ini persiapan dia atau dia lupa gitu ya, A5. Nah, sang lawan langsung menghukum dengan langkah kuda D ke petak B5. Ya, jadi kudanya enak banget di petak B5. Kemudian hitam melanjutkan dengan jalan rokade. Dan kemudian putih gajah E2. Kemudian hitam gajah E6. Oh ya, langkah A5 tadi memang ya, tipikal dari hyper atau skema dari hyper accelerated dragon memang menggunakan serangan dari gajah Fianchetto ini dan mengganggu lewat pion ini biasanya. Nah, tapi mungkin tadi terlalu cepat ya dengan langkah A5. Gajah E6, kemudian putih rokade, hitam kuda D7 manuver menghidupkan gajah, kemudian putih benteng B1, langkah yang salah. Seharusnya di sini ada langkah yang lebih tepat karena putih manuvernya sudah jelas ya, kuda D7 untuk uh, kuda ke petak E5 gitu ya, salah satu kudanya. Nah, harusnya di sini putih menjalankan langkah F4 gitu. Nah, tapi putih tidak melihat itu, putih benteng B1 dan kemudian hitam kuda ke petak C5. Dan kemudian putih B3, hitam F5. Ya, mulai mengganggu petak senternya. Nih, dari serangan ini ya. Kemudian putih gebuk, gebuk lagi pakai gajah mengancam benteng, benteng geser ke petak C1. Nah, skema dari Accelerated Dragon ya seperti ini nih. Kira-kira apa langkah berikutnya? Ini guys. Boom! Sacrifice pion di petak A4. Putih kuda ke petak D5. Menolak. Apa yang akan terjadi? Kok dikorbanin pionnya? Kalau dimakan gimana tuh? Pion B makan A4. Nah, maka hitam akan mengambil kembali pion di petak A-nya dengan menteri ke petak A5. Nah, jadi dia ganggunya lewat sini nih. Ya, kalau misalkan dimakan pakai kuda gimana tuh bang? Ya sama aja ya, makan kemudian menteri ke petak A5. Jadi bakal balik lagi. Nah,
Kemudian putih menolak dengan kuda D5, hitam memukul pion B3, makan, dan konsisten lanjutkan serangan dengan masuk benteng ke petak A2. Putih jalan B4, hitam masuk kuda ke petak B3. Boom! Ya, walaupun langkah ini menarik, tapi ternyata tetap unggul putih ya. Lebih bagus kuda A4 sebenarnya. Lebih bagus kudanya ke sini. Nah, tapi kalau secara permainan kan nggak tahu ya. Kalau dalam practical gamenya gitu, dalam experience-nya, ini nakutin juga kalau kita lagi main gitu ya. Jadi putih. Makan, kemudian makan lagi gajah. Ya, kemudian kuda ke petak C3 mundur, kuda B5, dan mainkan langkah kuda D4, menarik, menyerang, dan kemudian menteri D1, duta mainkan langkah benteng C2. Nah ini tipikal dari duta mulai kelihatan ya, jadi dia sangat lincah atau duta ini tipe pemain yang taktikalnya lumayan bagus ya. Jadi dia suka banget dengan taktikal yang rumit begini, benteng ke petak C2. Nah, kalau dimakan kudanya gratis dong. Nah, ini ada makan dulu benteng, makan baru makan D4. Jadi hitam punya sepasang gajah dan bakal unggul. Nah, kalau dia makan gimana tuh benteng C2? Ya, dalam permainannya benteng makan C2, kemudian dipukul lagi dengan gajah. Ya, kemudian menteri ke petak D2 dan E5. Lah, kalau dimakan gimana tuh? Ya makan lagi ya. Walaupun ini mendapatkan bishop, nah tapi makan kuda di petak C3, pionnya jadi liar kalau dimakan. Kemudian ada jawaban menteri B6 skak dan dapatkan pion di petak B4. Jadi nggak akan rugi. Ya. Kemudian putih lebih memilih mengganggu dengan kuda B5. Ya disikat, sikat petak C2. Ini masih unggul buat putih. Kemudian kuda D4 masuk lagi, menteri ke petak E4 menolak untuk makan ya karena bakal jadi pion promosi buat hitam. Kemudian hitam menteri A8, putih gebuk kuda, gebuk lagi dengan pion, dan putih mainkan benteng E1. Nah, ini mulai nggak efektif ya permainan dari putih. Kemudian hitam masuk menteri A2. Kemudian menteri D3. Nah, seharusnya ya pada saat posisi seperti ini ya. Nah, ini unggul besar nih. Ya, sebentar coba. Nah, ini harusnya dia jangan mukul gajah di petak C2 tapi memukul kuda di petak B5. Oke, kita lanjutin ya. Nah, pada saat menteri A2, kemudian menteri D3, teman-teman coba temukan langkah terbaik untuk hitam di sini. Karena ini langkah yang sangat penting yang membuat hitam bisa menyeimbangkan permainan. Ya, sangat rumit sebenarnya. Ya, ada jalan, boom. Ya, duta di sini salah ya, raja ke petak K8. Nah, harusnya di sini jalannya boom, B5. Ya, dengan tujuan kalau dimakan, makan kuda di petak D5. Nah, kalaupun dia skak di sini, kemudian raja ke petak F7, ya, makan ada jalan benteng E8. Nah, ya, duta miss, kemudian dia jalan raja H8, tapi putih juga miss, dia tidak mainin langkah B5, ya, supaya kudanya lebih kuat. Tapi putih di sini mainin G3, akhirnya duta boom baru menemukan langkah itu. Ya, nah, kadang-kadang kalau kita main catur nggak ada kesempatan kedua bisa bahaya ya. Nah, ini untuk ada kesempatan kedua dengan jalan B5, akhirnya kuda B6 di momen yang tepat menteri A7, C5 makan, dan kemudian dorong B4, raja ke petak G2, menteri ke petak A5, kuda D2, kuda D7 dan dorong B3, saling ancam. Ya. Kemudian benteng B1, hitam benteng D8, C6, kemudian menteri A2 skak, raja H1 dan benteng E8. Ya, saya sangat menyukai posisi dari benteng E8 ini karena ini benar-benar taktikal banget ya. Ya, jadi tujuannya dia nggak takut pionnya mau promosi, tapi dia punya ide untuk mematikan lawannya dengan benteng E2. Ya, let's say di sini putih mainin langkah C7, sepertinya duta sudah melihat ada menteri ke petak C2. Ya, dengan tujuan apabila menteri makan B3, maka duta dapat pion C7. Nah, tapi duta di sini juga menyiapkan taktik ya. Di sini lawannya lanjutkan dengan menteri B3 dan duta mainkan langkah benteng E1. Boom. Ya, desperado. Ya, benteng yang menjaga menteri harus makan karena ini posisi checkmate dan kemudian boom menteri B3. Walaupun bisa skakmat benteng E8 ya, tapi masih bisa ditutup dengan gajah, rajanya bisa naik. Putih mainin langkah C7, duta harus tepat di sini.
Ini sangat rumit sekali. Dengan sisa waktu 1 menit 16 detik, dia temukan langkah menteri C4. Kemudian kuda C5, pinter juga lawannya. Duta menemukan langkah terbaik lagi, menteri G8. Gila. Kalau dia makan, maka ada jawaban benteng L8. Kalau gajah F8, maka pion akan promosi, hitam akan kalah. Dan duta menemukan langkah tepatnya menteri G8. Ya, sangat krusial banget. Dan kemudian benteng D1, dan dia temukan lagi langkah krusial gajah E5. Ya, dengan tujuan benteng B8, sikat pion, makan-makan, dan gimana cara duta menang? Ya, ini ada blunder yang sangat amatir sekali dari lawannya, kuda E6 di langkah terakhir. Coba temukan langkah terbaik buat hitam, guys. Dorong pionnya, selesai. Hitam menang. Bisa-bisanya dia mikir kuda E6 ya. Kecepatan ini kayaknya jalannya kuda E6. D3 langkah brilian, kalau dimakan, maka D2. Gak ngerti lagi sini orang lagi mabuk apa gimana gitu ya. Ini mungkin terlalu cepat nih langkahnya. Akurasi lawannya sebenarnya bagus, 91,9%, duta 95,6%. Nah, tapi sayang ya di game ini Finlandia melawan Indonesia kalah, Indonesia 2,5 1,5, dan sudah masuk ke babak ke-6 ya. Ini dari hasil terakhir babak ke-6. Di babak kelima Indonesia kalah 3,5 melawan Georgia. Georgia tim kuat ya, ada Badur Jobava di sana. Tapi menurut saya hasil bagus juga patut kita apresiasi karena berhasil mengalahkan Hungaria C ya. 2,5 1,5. Siapa saja pemain Indonesia? Pemain Indonesia itu ada Zaki Diaulhak, ada mantan satu tim di PON DKI yaitu Mas Andrean, Ko Andrean, dulu satu tim di PON DKI, di PON Jawa Barat 2016. Sekarang dia mulai aktif lagi. Ya, kemarin-kemarin dia sibuk banget kerja di Singapura dan mulai serius lagi untuk bermain catur. Nah, Indonesia sempat kalah melawan Slovakia 1-3 dan melawan Granada 4-0. Mudah-mudahan di babak berikutnya Indonesia bisa menang ya. Dan ya, kalau kalian tanya kenapa Grandmaster lainnya, Grandmaster Indonesia tidak mengikuti Olimpiade ini, karena bersamaan dengan Olimpiade ini ada pekan olahraga nasional yang diadakan di Brastagi. Jadi pemain Indonesia lebih pilih ikut PON karena ya harus diakui jujur karena bonus PON sangat menggiurkan teman-teman untuk daerahnya masing-masing. Ya, sadly but it's true teman-teman. Menyedihkan tapi itulah fakta sejujurnya. Dan gimana menurut kalian penampilan dari Duta? Mudah-mudahan Duta tetap konsisten. Ini adalah ajang yang sangat baik untuk menunjukkan kemampuan diri. Menjadi tim Olimpiade, mewakili Indonesia di ajang Olimpiade itu adalah prestasi yang sangat membanggakan. Bahkan saya belum pernah bermain di Olimpiade. Sukses buat tim Indonesia di babak berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys.